Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik sahabat-sahabat, para leader, para business owner, sahabat Performate yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk di video yang kedua ini daripada 7 eksekusi. Sebelum saya melanjut pada penjelasan eksekusi yang kedua, yaitu measure activity, saya akan sedikit mengulang dan merojaah lagi. Kita sudah belajar apa saja. Yang pertama adalah main goal, bahwa business owner, leader wajib punya fokus, wajib punya tujuan yang jelas, wajib punya priority. Dan yang kedua adalah business owner dan leader tidak boleh memiliki banyak prioritas di dalam satu periode, ya, maksimal 3, tapi lebih afdol dalam satu periode cukup 1 prioritas. Dan yang terakhir dari eksekusi yang pertama yaitu main goal, hati-hati terhadap pusaran badai. Baik, alhamdulillah kita masuk kepada eksekusi yang kedua. Eksekusi yang kedua, teman-teman sekalian, dari 7 dari 7 eksekusi. Eksekusi yang kedua adalah measure activity. Measure activity adalah ukuran-ukuran terhadap hal-hal yang berdampak untuk meraih sasaran yang harus dilakukan oleh tim Anda. Dan measure activity mengukur perilaku baru yang akan mendorong kesuksesan pada main goal yang menjadi tujuan target prioritas kita. Sederhananya teman-teman sekalian, barakallahu fikum, bahwa measure activity sederhananya adalah aktivitas-aktivitas yang terukur. Jadi saya ulang sekali lagi, aktivitas-aktivitas yang terukur. Nah, pada saat saya kasih contoh implementasi daripada measure activity, aktivitas yang terukur. Misal saya Bang Denny, ya, selama 1 bulan ke depan punya target, katakan turun berat badan 10 kilo. Dari berat badan saya 90 kilo menuju ke 80 kilo. Nah, artinya, ya, ini saya kasih contoh diimplementasi di hal yang umum. Nanti fasilitator kami akan menjelaskan prakteknya, implementasinya di bisnis kalian. Jadi teman-teman sekalian, ya, kita ulang sekali lagi, measure activity adalah aktivitas yang terukur. Saya kasih contoh, ya, 1 bulan ke depan saya punya target berat badan 80 kilo dari 90 kilo. Maka selama 1 bulan saya punya target, ya, sebanyak 10 kilo yang harus saya turunkan. Nah, kita komitmen selama 1 bulan, ya, untuk menurunkan berat badan sebanyak 10 kilo. Nah, praktek implementasi measure activity, apa kira-kira aktivitas yang terukur ketika saya eksekusi dengan baik, ketika saya eksekusi secara disiplin, ya, dari aktivitas-aktivitas tersebut akan menurunkan berat badan saya. Saya kasih contoh, salah satu aktivitas yang terukur yang saya kerjakan setiap hari rutin selama 1 bulan akan menurunkan berat badan saya selama, ya, sebanyak 10 kilo. Nah, sebagai contoh, misal saya setiap hari makan karbohidrat atau total kalori yang saya makan katakan 2000. Nah, ketika saya mau menurunkan berat badan saya, maka asupan kalorinya diturunkan. Kita komitmen untuk menurunkan berat badan, ya, kalori maksimal yang harus saya makan katakan 1000. Nah, jadi saya sudah punya measure activity, ya, yaitu menurunkan asupan kalori dalam tubuh saya maksimal sehari 1000. Kemudian kira-kira measure activity apa atau strategi apa atau eksekusi apa, ya, setelah menurunkan kalori. Kira-kira sebagai contoh, misal katakan yang biasanya tadi saya ke kantor bawa mobil, udahlah, akhirnya saya putuskan untuk menuju ke kantor saya jalan kaki, ya, dari kantor ke rumah kurang lebih 2 kilo. Baik, nah, ukurannya jelas teman-teman sekalian. Jadi aktivitasnya adalah jalan kaki, ukurannya yaitu sebanyak 2 kilo setiap hari. Nah, berarti saya sudah punya 2 measure activity atau aktivitas yang terukur yang membuat menurunkan berat badan saya, yaitu lari atau jalan kaki sebanyak 2 kilo. Kemudian yang ketiga apa nih kira-kira? Sebagai contohnya, yang ketiga misal katakan setiap hari saya berenang 2 jam sebanyak 100 meter gitu, ya. Ketika saya eksekusi dengan baik,
kemudian saya lakukan dengan baik, maka akan menurunkan berat badan saya. Nah, ini berarti saya udah punya 3 measure activity atau komitmen yang harus saya kerjakan. Udah 3 tuh. Yang pertama adalah 1000 kalori, kedua jalan kaki sebanyak 2 kilo, dan yang ketiga berenang sebanyak 2 jam sebanyak 100 meter bolak-balik. Nah, kira-kira masih sanggup nggak ya mengerjakan aktivitas yang lain? Baik, yang terakhir katakan minum air sebanyak 3 liter setiap hari gitu ya. Nah, saya sudah punya 4 measure activity atau aktivitas. Ketika 4 aktivitas ini kita kerjakan dengan baik, yang pertama adalah maksimal 1000 kalori, kemudian jalan 2 kilo, renang sebanyak 100 meter selama 2 jam, pulang balik gitu ya, pergi bolak-balik gitu ya, jarak 50 meter. Kemudian yang ketiga minum air maksimal 3 liter. Nah, ini yang dikatakan dengan measure activity atau aktivitas yang terukur. Ketika saya kerjakan secara konsisten, saya eksekusi dengan baik, maka insya Allah akan menurunkan berat badan saya selama 10 kilo dalam 1 bulan. Nah, inilah salah satu implementasi, salah satu contoh gambaran praktek measure activity di dalam kasus-kasus contoh-contoh yang umum. Nah, nanti insya Allah fasilitator kami akan menjelaskan contoh-contoh di dalam bisnis. Misal katakan sebagai contoh di dalam bisnis, saya sebagai sales pulsa gitu ya, target katakan sebulan 1 miliar gitu pencapaian. Nah, aktivitas apa yang harus saya kerjakan? Misal saya sehari harus flyering 100 flyering ke rumah-rumah atau ke toko-toko. Kemudian yang kedua, saya posting ke media sosial sebanyak 5 kali sehari. Kemudian yang ketiga, saya mengikuti pameran ya sebulan sebanyak 5 kali. Nah, inilah salah satu contoh di bisnis. Nah, nanti fasilitator kami akan menjelaskan lebih rinci, lebih detail di implementasi measure activity di dalam bisnis. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa difahami, bisa dimengerti, bahwa ingat dalam konsep 7WD yang fundamental dalam 7 eksekusi adalah di measure activity, karena salah menentukan strategi akan bermasalah dengan mengantarkan kepada kesalahan pada tujuan organisasi. Begitu juga ketika eksekusinya tidak maksimal, ya, rencana sudah dibuat, eksekusinya tidak dikerjakan, maka bisa dipastikan akan mengantarkan kegagalan dalam tujuan organisasi. Jadi clear sekali, 75% organisasi gagal, tidak mencapai tujuan organisasi. Mereka sudah punya rencana, tapi mereka punya masalah di eksekusi. Jadi Popormed.id, ya, salah satu Popormed.id dan 7WD membantu para business owner, para leader dalam memaksimalkan eksekusi yang sudah kita rencanakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksekusi.